Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Kerangka dan Filosofis PPKN. Perkenalkan, saya Ali Fadli, mahasiswa PPKNB angkatan 2020. Di sini saya ingin menganalisis teoritis berdasarkan 4 teori model PKN yang ditulis oleh Afif Cohen serta koherensi teori ini pada kompetensi inti dan kompetensi dasar PPKN kelas 5 SD. Teori yang pertama adalah Liberal Civic Education. Dalam teori ini, siswa akan mengembangkan keterampilan yang individualistis untuk mengambil bagian dari proses politik dan membentuk kemampuan individu untuk aktif dalam ruang publik dengan penekanan pada pengetahuan prosedural dan nilai-nilai individualistis seperti perilaku pribadi, kemandirian, dan tanggung jawab. Dari hal ini, teori Liberal Civic Education berkaitan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 1 atau aspek sikap spiritual, karena dapat menerima dan menjalankan dari proses karakteristik keberagaman sosial serta menghargai berbagai kewajiban dan hak dalam menyampaikan pandangan atau sudut pandang seseorang dengan tidak menyakiti dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pandangan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Teori yang kedua adalah keanekaragaman civic education. Dalam teori ini, pendidikan kewarganegaraan adalah arti penting dari konstruksi sosial pada kehidupan warga negara, sehingga dapat mengevaluasi kelompok-kelompok sosial yang berbeda dan memahami kondisi realitas sosial dengan penekanan pada pengembangan warga bijaksana, aktif, dan efektif yang berhubungan dengan realitas sosial. Dari hal ini, teori keanekaragaman civic education sejalan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 2 atau aspek sikap sosial, karena dapat menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dengan kondisi realitas yang ada. Apakah menciptakan kerukunan, kesatuan, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak. Teori yang ketiga adalah kritis civic education. Dalam teori ini, siswa akan mengembangkan kemampuan analisis individu yang diperlukan dalam rangka untuk memahami realitas yang tidak adil dalam masyarakat, sehingga peran pendidikan dipandang sebagai sarana mempromosikan keadilan sosial dan demokrasi dengan memberdayakan siswa dan menumbuhkan kecerdasan mereka. Dari hal ini, teori kritis civic education berkaitan dan sejalan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 3 atau aspek pengetahuan. Karena dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar aspek pengetahuan ini dapat memahami pengetahuan faktual serta mengidentifikasi nilai-nilai dalam masyarakat apakah sesuai Pancasila atau tidak. Sehingga dari memahami dan mengidentifikasi ini dapat menambah rasa keingintahuan siswa. Teori yang keempat adalah Republic Civic Education. Dalam teori ini mengedepankan sebuah kehendak umum, yaitu bersedia menyerahkan kebebasan atau kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Dan dari hal ini menciptakan rasa pengabdian yang tulus dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Dari teori Republic Civic Education berkaitan dan sejalan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar 4, yaitu aspek keterampilan, karena menyajikan pengetahuan faktual, hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila, dan menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial demi kepentingan bersama.
Kurang lebihnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.